Provinsi Jawa Barat kalah dalam sengketa lahan SMAN 1 Kota Bandung. Meski begitu, Pemprov pastikan masalah ini tidak mempengaruhi penerimaan siswa baru. Pasca pemerintah Provinsi Jawa Barat kalah dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung di PTUN Bandung, kini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan banding ke PT TUN Jakarta. Pemprov menegaskan bahwa lahan SMAN 1 Bandung di kawasan Jalan Dago merupakan aset milik pemerintah. Di samping itu, Pemprov Jabar juga memastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMAN 1 tidak terpengaruh adanya sengketa lahan. Biro Hukum Setda Jawa Barat mengklaim sudah menemukan bukti-bukti baru untuk memenangkan sidang di PT TUN Jakarta. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga menyambangi SMAN 1 Bandung untuk memberikan dukungan moral. Rieke menilai jika perkumpulan Linsum Kristen adalah sindikat mafia tanah. Persoalan ini adalah persoalan Indonesia. Ini bukan hanya tentang satu sekolah tua yang ini tetap berdiri dan menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Persoalan semangsa Bandung dan persoalan bagi Bandung, bagi Jawa Barat. Kalau ini kalah, berapa lagi sekolah akan digusur oleh orang-orang dengan mengatasnamakan hal-hal tertentu yang sebenarnya mereka secara terang-benderang melanggar hukum yang berlaku. Terindikasi kuat, saya katakan terindikasi kuat melanggar hukum yang kemudian berkolaborasi dengan adanya indikasi mafia peradilan. Sebelumnya PLK menggugat sertifikat hak pakai lahan SMAN 1 Bandung di PT UN Bandung. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan. Dalam putusannya, PT UN mengabulkan gugatan PLK dan menyatakan sertifikat hak pakai lahan SMAN 1 Bandung batal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Isak tangis mewarnai pelepasan anak-anak yang akan mengikuti kegiatan pesantren kilat di Polresta Cirebon. Serupa dengan barak militer, anak-anak ini akan menjalani berbagai macam kegiatan kedisiplinan hingga siraman rohani. Isak tangis tak terbendung saat puluhan anak berhadapan dengan hukum selesai melaksanakan apel kegiatan pesantren kilat di Mako Polresta Cirebon Senin siang. Para orang tua yang mengantar anaknya untuk menjalani kegiatan kedisiplinan tak kuasa menahan air mata. Selama 10 hari ke depan, orang tua pelajar yang terlibat tawuran atau perang konten ini akan berpisah dengan anaknya. Kegiatan serupa dengan barak militer ini akan dijalani para pelajar di Masjid Syarif Hidayatullah Kompleks Aspol Sumber. Mereka akan tidur dan berkegiatan di masjid dengan dibekali berbagai macam materi, mulai dari kedisiplinan, pemahaman hukum, siraman rohani, hingga pelatihan ekonomi kreatif. Pesantren kilat untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang kemarin masih melakukan kegiatan negatif, yang masuk kategori kenakalan remaja, termasuk yang masuk kategori pelanggaran hukum. Kita bina sebanyak 30 orang. Insya Allah juga kita minta para orang tuanya juga ikut mendampingi agar kita berikan pembekalan juga untuk para orang tua. Pelaksanaan pesantren kilat ini merupakan yang keempat kalinya. Diharapkan para pelajar lebih taat aturan dan disiplin setelah menjalani pesantren kilat. Tujuannya adalah sama untuk merubah sikap anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa manfaat untuk anak-anak Kabupaten Cirebon, dan kami pemerintah bersama pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang Ibu Kapolresta gagas ini. Sebanyak 30 anak bermasalah akan menjalani pesantren kilat selama 10 hari. Mereka akan digembleng secara mental dan spiritual. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Dengan kondisi yang